selamat sore adik-adik, salam sejahtera. Puji Tuhan, sore hari ini kita masih bisa beribadah ya. Semua gimana kabarnya hari ini? Semua pasti dalam pemeliharaan Tuhan ya. Kali ini Kak Tiara ditemanin oleh Kak Desta dan Kak Virgin. Semua pasti udah siap ya untuk beribadah, udah mandi, udah rapi, udah harum pastinya. Yuk kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong pada saat hari ini kami akan beribadah. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sekarang Kak Tiara undang semua bangkit berdiri, kita mau menyanyi, kita mau memuji nama Tuhan. Musik! Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Puji Tuhan, semua silahkan duduk. Yang pasti selalu Kak Tiara ingatin buat jangan lupa siapin Alkitabnya dan buku catatannya. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Tante Sin. Selamat sore adik-adik. Wah, semua sudah siap untuk mendengar firman Tuhan? Ya, semua duduk yang manis. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, Tante Sin mau menunjukkan suatu gambar ya. Coba adik-adik menebak. Ini ada wajah mimik orang kenapa ya? Wajah orang yang lagi kenapa ya? Lihat alisnya naik adik-adik. Mulutnya wah turun ya adik-adik. Cakep enggak kalau wajah begini ya? Kalau yang perempuan cantik enggak? Wah, pasti bilang enggak cantik, enggak cakep. Ya, ini orang apa? Siapa yang bisa jawab? Ya, ini orang yang lagi marah adik-adik ya. Wah, bagus enggak rupanya kalau orang marah? Siapa di sini yang suka marah-marah? Ayo, di rumah kalau mama suruh berhenti main game, ayo belajar. Wah, langsung ngomel-ngomel, marah-marah ya. Disuruh berhenti pegang HP, marah-marah. Atau disuruh berhenti bermain untuk istirahat, tidur siang, marah-marah. Nah, yang suka marah-marah ini rupanya ya, wah, serem marahnya ya, rupanya ya adik-adik ya. Nah, ini lagi ya. Nah, ini
Wajah orang kenapa ya? Ayo, siapa yang tahu? Wajah orang yang ketakutan. Siapa yang sering takut di sini? Ayo, takut apa? Takut tidur sendirian? Takut apa lagi? Mungkin takut ya kalau ada teman yang ancam mau pukul karena tidak dikasih menyontek waktu ulangan atau tidak dikasih uang, ya. Nah, atau apa lagi takutnya? Ya macam-macam. Nah, adik-adik, ini rupanya orang takut ya. Waduh, siapa yang mau takut? Adik, ini lagi orang kenapa? Wah, lihat gambarnya aja sudah. Waduh, adik-adik seperti orang yang tidak ingin hidup ya adik-adik. Wah, kuyu, lesu ya. Siapa yang di sini sering lesu? Tidak mau makan, suka mewek. Adik-adik, ada loh adik-adik ya. Sebentar kita mendengar siapa ya yang merasa ketakutan, merasa berputus asa. Ya, mau mendengar siapa? Ya, semua dengar ya firman Tuhan pada sore hari ini. Tante sih tanya dulu, minggu lalu siapa yang bawa firman Tuhan? Ya, Om Toto. Firmannya tentang apa ya? Oh benar, tentang Elia. Ya, Elia di mana? Di rumah janda Sarfat. Ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, janda Sarfat memberi makan kepada Nabi Elia. Adik-adik, Tuhan memberi kuasa kepada Nabi Elia dengan membuat mujizat di rumah janda Sarfat adik-adik ya. Tepung dalam, kuali dan minyak ya yang tidak habis-habis di rumah janda Sarfat. Nah, adik-adik, banyak lagi mujizat yang dilakukan oleh Nabi Elia ya. Tuhan memberikan kuasa kepada Nabi Elia untuk melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Ketika di Gunung Karmel, Elia mengalahkan nabi-nabi Baal ya. 450 nabi Baal dikalahkan ya adik-adik. Dan tidak ada satupun yang tidak dimusnahkan. Semua nabi-nabi Baal itu Tuhan binasakan ya adik-adik ya. Nah, kemenangan ada di pihak Nabi Elia. Adik-adik, tapi suatu hari adik-adik setelah kemenangan Nabi Elia mengalahkan nabi-nabi Baal, ada datang adik-adik berita ya, utusan dari Ratu Isabel. Adik-adik, Ratu Isabel itu adalah istri dari Raja Ahab. Ratu Isabel ini orang jahat adik-adik. Dia tidak percaya kepada Tuhan. Dia menyembah kepada dewa-dewa Baal. Nah, adik, nabi-nabi Baal yang telah dikalahkan oleh Nabi Elia, yang tidak satu pun yang tidak dibinasakan adik-adik, membuat Ratu Isabel marah adik-adik ya, karena teman-temannya semua binasa. Dia bilang sama utusannya, kasih tahu kepada Nabi Elia bahwa besok dia harus mati. Dia akan dibinasakan juga seperti dia membinasakan nabi-nabi Baal. Nah, adik-adik, bagaimana hati Nabi Elia adik-adik? Adik-adik langsung menjadi takut adik-adik. Wah, dengan pikirannya sendiri adik-adik, dia membayangkan dia akan dikejar-kejar oleh Ratu Isabel itu adik-adik ya. Dia menjadi takut adik-adik ya. Dia lupa
Kalau Tuhan sanggup menolong dia, Tuhan sanggup melindungi dia, adik-adik. Nah, adik-adik, karena akan dikejar, akan dibunuh, bagaimana Nabi Elia, adik-adik? Wah, adik-adik, dia mau lari menjauh dari kota itu supaya tidak dapat dikejar oleh Ratu Isabel, adik-adik. Wah, dia lari, adik-adik. Nah, adik-adik, kalau adik-adik ketakutan, umpamanya dikejar oleh orang ya adik-adik ya yang mau dipukul, bagaimana adik lari? Apakah lari pelan-pelan? Pasti lari ngebut ya adik-adik sampai woi, lari terus adik-adik ya, tidak pandang kiri kanan, lari secepat-cepatnya. Nah, begitu pula kepada Nabi Elia, adik-adik, jauh jalan sambil lari adik-adik sampai di kota Batseba. Kota itu sudah cukup jauh adik-adik dari tempatnya Ratu Isabel. Tapi di sana dia merasa tidak aman, takut-takut kalau di sana dia dapat ditemui. Adik, dia jalan lagi adik-adik. Dia masuk lagi di daerah padang gurun adik-adik. Siapa yang tahu padang gurun? Padang gurun itu padang pasir. Nah, siapa yang pernah ke pantai? Nah, banyak pasir kan adik-adik. Tapi di padang gurun itu ya tidak ada air. Pasir semuanya luas adik-adik ya. Tidak ada mata air, sulit menemukan mata air di sana. Tidak ada rumah penduduk, tidak ada penghuni adik-adik. Juga tidak ada orang menjual makanan. Susah ya ketemu pohon di sana ya untuk bisa buahnya mungkin dimakan. Nah, adik-adik, karena ketakutannya Nabi Elia jalan terus adik-adik ya di padang gurun adik-adik. Sehari dia berjalan adik-adik. Nah, adik-adik, kalau berjalan sehari di padang gurun yang panas sekali ya adik-adik ya. Panasnya luar biasa di padang gurun. Adik-adik, dia pasti berasa kehausan, dia kelaparan, juga kelelahan adik-adik. Adik-adik coba jalan jauh, lelah enggak? Ya, dia jalan terus adik-adik. Nah, adik-adik, ketika dia melihat ada suatu pohon ara di sana adik-adik, ya, ada pohon di sana, dia jalan adik-adik. Dia berteduh di bawah pohon ara itu adik-adik ya. Adik-adik, karena takut ya dan rasa berputus asa, Elia bilang sama Tuhan, Tuhan, cukup sudah Tuhan. Hamba-Mu tidak kuat lagi Tuhan. Tuhan, sekarang Tuhan ambillah nyawaku Tuhan. Karena aku tidak lebih baik dari nenek moyangku Tuhan. Tuhan ambil nyawaku sekarang. Dia sambil ketakutan, dia merasa tidak kuat lagi adik-adik untuk melanjutkan hidupnya. Karena sedih, karena takut, dia berputus asa, juga karena kelelahannya. Adik-adik, Elia tertidur adik-adik di bawah pohon ara. Nah, apakah Tuhan membiarkan Elia seorang diri yang sedih, yang kecewa, berputus asa? Adik-adik, Tuhan tidak biarkan Nabi Elia. Tuhan tahu Nabi Elia perlu kekuatan dari Tuhan. Jadi, kemudian Tuhan mengutus malaikatnya datang kepada Nabi Elia ya. Malaikat Tuhan menyentuh Nabi Elia. Elia, bangunlah, makanlah. Ya. Elia terbangun adik-adik mendengar suara. Dia tahu itu pasti suara dari Tuhan. Dia terbangun,
Ya, kemudian dia menoleh di sebelah kepalanya. Ada makanan dan minuman, ada roti bakar, dan ada air dalam kendi. Dia langsung bangun, dia makan roti dan minum air, adik-adik. Tapi dia tidak makan sampai habis, adik-adik, karena dia masih merasa capek dan masih hatinya yang belum tenang, adik-adik, yang masih sedih, masih merasa berputus asa. Dia tidak semangat untuk makan, adik-adik. Baru makan setengah, Elia tertidur lagi, adik-adik. Mungkin tidur ada yang adik suka ngorok ya. Ya, Elia tertidur. Tapi malaikat Tuhan datang lagi kepada Elia. Elia, bangun, makanlah, ya. Nanti engkau tidak kuat, perjalananmu masih jauh. Ayo makan. Elia terbangun. Elia tahu itu Tuhan menghendaki supaya Elia makan lagi, minum lagi sampai habis, sampai kenyang, adik-adik ya. Dia makan lagi, minum lagi sampai habis, sampai kenyang. Nah, adik-adik, di rumah siapa juga yang kalau makan suka sisa-sisa, suka dibuang. Kalau ikan yang tidak enak, tidak senang, tak mau dihabisin makannya. Ya, apalagi juga yang lagi ngambek. Siapa yang suka ngambek di sini? Kalau dipanggil mama makan, ayo makan. Tak mau. Tak mau. Tak mau. Nah, siapa yang suka ngambek, disuruh makan tak mau, ya? Adik-adik, Elia makan sampai habis, adik-adik ya. Elia tahu Tuhan mau supaya Elia kuat jasmani dan rohaninya, adik-adik, supaya bisa melanjutkan pekerjaannya sebagai hamba Tuhan. Adik, karena perjalanan Elia masih jauh, adik-adik ya. 40 hari dia harus berjalan sampai ke Gunung Horeb. Nah, adik, Tuhan menghendaki Elia supaya tetap kuat, semangat ya dalam tubuhnya, jasmani dan rohaninya untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan. Elia tahu Tuhan menghendaki dia untuk tetap kuat melayani Tuhan. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan sore hari ini, Tuhan mengajarkan kita manakala tak ketakutan. Mungkin ada yang merasa berputus asa dalam, mungkin adik-adik susahnya waktu sekolah mungkin ya, atau terhadap teman-temannya, mungkin ada yang tidak mau diajak bermain sama temannya, atau mungkin yang susah dalam pelajaran. Mungkin adik-adik, saya tidak ngerti pelajaran ini, saya tidak bisa ya, saya tidak bisa. Nah, adik-adik tidak boleh berputus asa, tetap semangat. Kalau ada masalah, tidak boleh takut, tetap belajar, tetap bersekutu sama Tuhan, berdoa, baca firman Tuhan, minta supaya Tuhan tolong, memberikan hikmat, kepandaian, supaya bisa berhasil dalam sekolah. Ya, tidak boleh merasa berputus asa, tidak boleh merasa ketakutan yang membuat iman kita lemah. Kita mau ya seperti Elia memperhatikan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Dia mau kalau Tuhan suruh dia makan, suruh minum ya, dia juga mau melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan supaya dia bisa melanjutkan
pekerjaannya sebagai hamba Tuhan dan perjalanannya menuju ke Gunung Horeb. Nah, adik-adik mau lakukan? Puji Tuhan. Sekarang kita menghafalkan ayat ya dalam Efesus 5 ayat 17. Bagi anak-anak kecil ya yang masih TK, SD kelas 1 boleh cuma 17B-nya ya. Kalau 17 ayat 17 semuanya, karena itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan ya. Nah, yang adik-adik yang kecil boleh ya, karena itu usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, bisa semua? Kalau belum hafal, minta papa mama tolong ajarin, buka Alkitab dan hafalkan ayatnya. Sampai di sini firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, gimana adik-adik? Sudah dengar firman Tuhan kan? Firman Tuhan sore hari ini mengajarkan kita untuk belajar taat dalam mengerjakan setiap tugas yang diberikan kepada kita. Jangan sampai kita berputus asa, apalagi marah ya adik-adik ketika kita menghadapi kesulitan, melainkan menjadi sebuah motivasi untuk kita untuk terus tetap tekun bersekutu di dalam Tuhan, agar kita dapat mengerti apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oke? Sore hari ini Kak Tere undang semua bangkit berdiri, kita mau menyanyi untuk Tuhan. Musik! Inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Bila iblis menyuruhku berbohong, Gak mau, bila iblis menyuruhku mencuri, gak mau, bila iblis menyuruhku bertengkar, oh lebih baik kusir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan, hidup suci di hadapan Tuhan, hidup suci di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Nanti dengan kasih Kristus, Tante Sin akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada sore hari ini. Tuhan, kami mau tetap memperhatikan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Manakala kami mengalami kesulitan, manakala kami mengalami ketakutan, Tuhan tolong kami supaya kami tetap rajin berdoa, kami tetap membaca firman Tuhan, supaya kami boleh kuat melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu tinggal tetap dalam hati kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.